Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa sadaqallahul aliyyul azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku wa ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha yang berbahagia. Sudah sepantasnya saudara, apabila pada hari yang mulia ini kita semua memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada pagi hari ini kita semua masih ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan salat Id bersama-sama saudara kita kaum muslimin wal muslimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan pada saudara sebuah materi khutbah yang berjudul panggilan haji dan perintah untuk berkorban. Saudara-saudara, haji dan korban sebetulnya adalah merupakan nabatilas perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarganya, beserta dengan Hajar istrinya dan Ismail. Kenapa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad perlu menapaktilasi perjalanan Nabiullah Ibrahim? Pertama, karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang selalu lulus dalam setiap ujian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wa idh ibtala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bikalimatin, dengan berbagai macam kalimat baik perintah maupun larangan. Fatammahun, Ibrahim menunaikan seluruhnya, Ibrahim lulus seluruhnya. Itulah sebabnya maka akhirnya Allah mengatakan, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, sungguhnya aku menjadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imamnya para manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang dalam pergolakan pemikirannya menemukan tauhid, menemukan keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Penemuan Nabi Ibrahim tentang tauhid, tentang keesaan Allah, saudara, tidak bisa saudara bandingkan dengan penemuan para ilmuwan tentang diesel, listrik, tentang komputer, laptop dan lain sebagainya. Walaupun pengaruh daripada penemuan yang ditemukan oleh manusia itu sangat berpengaruh dalam kehidupan, tapi akhirnya kan penemuan-penemuan yang dilakukan para ilmuwan itu dikuasai oleh manusia. Tapi penemuan Nabi Ibrahim tentang tauhid, tentang keesaan Allah, itulah yang akhirnya menguasai sepak terjangnya manusia dalam kehidupan. Itulah sebabnya maka tidak heran kalau Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak tauhid atau bapak monoteisme. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Saudara-saudara sekalian, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang berani minta kepada Allah untuk ditunjukkan bagaimana caranya Allah menghidupkan orang-orang yang mati, dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 260. Di situ dikatakan wa id qala Ibrahimu rabbi. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, hari ini kaifa tuhyil mauta, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Qala awalam tu'min, adakah engkau masih belum beriman wahai Ibrahim? Qala bala, bukannya kami belum beriman ya Allah, tapi untuk meyakinkan hati kami. Baik, fahud arba'ata minat tayri, ambil 4 ekor burung, ya, fahud arba'ata minat tayri fasuruhunna ilaika, kemudian potonglah burung-burung itu, kemudian campur adukkan potongan-potongannya, summa ja'ala ala kulli jabalin minhum majis'a, kemudian letakkanlah potongan-potongan burung itu pada masing-masing bukit, kemudian summa ta'ahunna ya'tinaka sa'ayam, kayak saya, kemudian panggillah burung-burung itu, tentu dia akan datang kepadamu seperti sedia kala. Wa'lam anallaha azizun hakim, ketahuilah bahwa Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah sebagian kecil daripada keistimewaan Nabiullah Ibrahim, sehingga wajar kalau beliau jadikan sebagai teladan buat kita sebagai umat manusia, dan keteladanan tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan ibadah haji dengan mengunjungi Mekah. Karena apa? Karena Ibrahim dan Ismail lah yang diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali Ka'bah yang jadi pusat peribadatan umat manusia sedunia. Nah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan Nabi Ibrahim pula yang diperintahkan oleh Allah untuk mengumandangkan ibadah haji. Saudara-saudara, dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27, di situ Allah berfirman, ya, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'ti min kulli fajjin amir liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Wa adzin fin nasi bil hajj, wahai Ibrahim, kumandangkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, suaraku amat pelan, tentu suaraku tidak akan terdengar oleh mereka. Yang penting engkau kumandangkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji, biar nanti aku sendiri yang akan menyampaikan kepada hati mereka. Itulah seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah dialog antara Allah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang riwayatnya bisa ketemukan di berbagai kitab tafsir. Dari situ menunjukkan bahwa sebetulnya setiap manusia muslim itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Itu kalau menurut Profesor Dr. Quraisyab sebagai seorang pakar tafsir. Nah, hanya saja sikap manusia di dalam menerima panggilan Allah untuk haji itu yang bermacam-macam. Ada orang yang begitu menerima panggilan itu hatinya kontak, segera dia membayar pelunasan untuk haji. Ketika waktunya tiba untuk berangkat, dia berangkat. Tapi ada yang begitu terima panggilan itu hatinya kontak, segera dia bayar ongkos naik haji. Tapi belum begitu waktunya berangkat, ternyata ada hal yang melintang. Suami istri, ternyata yang bisa berangkat hanya istrinya. Suaminya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala duluan. Kadang-kadang sebaliknya, suami istri daftar bersama, keinginan untuk haji berdua, tapi ternyata waktunya tiba, istrinya sudah dipanggil oleh Allah duluan, sehingga suaminya berangkat sendirian. Itu yang seringkali terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi ada juga orang yang terima panggilan Allah untuk haji, ya, hatinya tidak kontak sama sekali, padahal hartanya banyak, kesempatan ada, ya, waktunya juga ada, sehat walafiat, tapi tambah jauh saja langkahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi ada juga orang yang dapat panggilan itu, hatinya kontak, tapi apa daya tangan tak sampai karena dia tidak punya dana. Nah, untuk orang yang seperti itu, Allah itu sangat maklum, Allah memaafkan sekali.
Makanya redaksi tentang panggilan haji itu dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97 itu indah sekali. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Dalam Al-Quran surat Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya apa? Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Kewajiban melaksanakan, kewajiban untuk mengerjakan ibadah haji itu adalah kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu menempuh perjalanan menuju ke sana. Terus bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Untuk orang yang tidak mampu, Allah sangat maklum, Allah sangat memaafkan. Masih banyak amalan-amalan yang sehari-hari yang bisa punya nilai menyerupai amalan-amalan haji. Jangan kecil hati. Tapi buat orang yang mampu, tapi hatinya tidak terketuk, bahkan langkahnya tambah jauh-jauh dari rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Buat orang yang seperti itu bisa jadi dia akan dapatkan murka ganda. Kenapa? Yang pertama karena keengganan untuk berangkat haji. Yang kedua mencari-cari dalih untuk mengatakan aku kan belum dipanggil oleh Allah. Nah, terus bagaimana dengan orang yang sudah berangkat, orang yang berangkat seperti berangkat tahun ini? Kita sebagai umat Islam menyampaikan selamat jalan. Anda sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya, selalu sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan pulang menjadi haji yang mabrur yang tidak ada balasan lain kecuali surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara sekalian, di samping Idul Kurban, Idul Adha, pada hari ini juga dikatakan Idul Kurban, ya. Di samping Idul Hajj juga dikatakan Idul Kurban. Kenapa dikatakan Idul Kurban? Karena kita sebagai umat Islam ya diperintahkan Allah untuk menjalankan ibadah kurban. Dalam Al-Quran surat Al-Kautsar dikatakan inna a'taina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang amat banyak. Fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah kamu karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Makanya saudara-saudara sekalian, hukum tentang korban itu ternyata bermacam-macam. Menurut jumhurul ulama, hukumnya sunnah. Menurut Imam Syafi'i, hukumnya sunnah muakkad. Menurut Imam Hanafi, hukumnya wajib. Dasarnya apa Imam Hanafi mengatakan itu? Karena ada hadis man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kelonggaran, diberikan kemampuan untuk berkorban, tapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dekat-dekat dengan tempat ibadah kami, kata Rasul. Tapi bagi yang sunnah, jadi seperti Imam Syafi'i, sunnah muakkad. Dasarnya apa? Dasarnya ya ayat Al-Quran tadi surat Al-Kautsar yang menunjukkan wajib, karena di situ ada wanhar dan berkorbanlah. Itu kan fi'il amr, al-aslu fil amri lil wujub, aslinya perintah Allah itu wajib. Sementara karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan untuk berkorban, tapi itu sunnah bagimu. Makanya kalau digabung, kalau kita mengistinbatkan hukum Islam, kita akan mengeluarkan hukum dari dalilnya. Itu kita tahu bahwa korban hukumnya adalah sunnah muakkad. Nah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sejarah telah mencatat bahwa Idul Kurban itu adalah bermula dari perjalanan Nabiullah Ibrahim bersama dengan putranya Ismail alaihissalam, di mana pada suatu hari Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Nah, timbul pertanyaan, apakah Allah itu haus darah? Tidak, saudara-saudara, karena Allah kepengen menguji kadar imannya Ibrahim kepadanya. Apakah dengan hadirnya Ismail, Ibrahim lebih cinta kepada Allah atau lebih cinta kepada Ismail? Kalau lebih cinta pada Allah berarti Ismail harus dikorbankan. Kalau lebih cinta kepada Ismail berarti perintah Allah diabaikan. Dengan begitu dia tidak menjadi nabi yang besar. Ternyata saudara-saudara sekalian, jadi Ibrahim itu dihadapkan pada satu hal yang sifatnya dilematis. Ya, lebih cinta kepada Allah atau lebih cinta kepada anak? Ternyata lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya keputusan dia ambil, Ismail harus dikorbankan. Makanya pada suatu hari
Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengajak putranya Ismail, ya remaja yang ganteng, yang cerdas, soleh, berjalan bersama menuju sebuah lembah yang berada di Mina. Saudara bisa bayangkan betapa mencekamnya saat itu. Karena apa? Keduanya berjalan bersama, sementara di lempengnya Nabi Ibrahim terselip sebuah pisau yang siap untuk mengorbankan putranya. Begitu sampai di sebuah bukit yang berada di Mina, keduanya duduk berhadap-hadapan. Apa kata Nabi Ibrahim? Itu diabadikan dalam Al-Quran, ya, diabadikan di dalam Al-Quran. Ya bunayya, inni ara fil manami anni athbauka fadhur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa engkau kukorbankan. Bagaimana menurut pendapat kamu? Coba pikirkan. Ternyata di luar dugaan, Ismail yang remaja yang cerdas pada saat mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayah. Niscaya ayah akan menemukan ananda sebagai orang yang sabar dan tabah hati dalam menjalankannya. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata ketika keduanya sudah siap, ya, Nabi Ismail pada saat itu sudah dibaringkan menghadap ke arah kiblat. Lehernya akan didongakkan supaya urat-urat di leher itu kencang sehingga sekali tebas itu putus. Ketika pisau itu sudah siap untuk menghujam di situ, ternyata Jibril datang, ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, qad saddaqtan ru'ya, wa Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Adanya Allah perintahkan kepadamu untuk menyembelih putramu. Allah bukan haus darah. Allah hanya kepingin menguji kadar imanmu kepada Allah. Apakah dengan hadirnya Ismail engkau lebih cinta, lebih beriman kepada Allah, atau lebih cinta kepada Ismail? Tapi imanmu begitu sempurna sehingga sekarang gantilah, ya, ini anakmu dengan seekor domba untuk disembelih buat orang-orang yang lapar lagi sengsara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, lantas apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa haji dan korban itu? Haji dan korban itu sebetulnya adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala buat saudara-saudara yang dulu waktu lahir gak punya apa-apa, sekarang dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau korban tidak, mau haji atau tidak, kalau saudara imannya kuat, yakin untuk haji dan untuk korban itu tidak akan merasa berat. Karena apa? Tahu bahwa Sang Maha Pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira kalau dia mengaku beriman, kemudian imannya kami biarkan begitu saja tanpa kami uji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamannallahu alladziina shadaqu wa laya'lamannal kadhibin. Sungguh kami telah menguji imannya orang-orang sebelum kamu. Dari situ kami tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang imannya hanya dalam bibir saja. Alhamdulillah, di Masjid Baitus Salam ini terkumpul tadi sebagaimana diumumkan oleh panitia, ya, 14 ekor sapi, kemudian kambingnya sekitar 40. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar berarti imannya bagus. Mudah-mudahan semakin tambah tahun semakin meningkat, ya, semakin meningkat imannya juga semakin meningkat, ketakwaannya semakin meningkat pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warhamta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa alamu anna Allaha yuhibbul muttaqin. Wa qala azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim
sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in warda anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasruddin wahdul man haddal al muslimin. Allahumma adfa'anal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuf al muhtajifat wal mihan ma dhahara minha ma batan am baladina Indonesia khassah wa an buldan muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd wal aqibatu lil muttaqin walhamdulillahi rabbil alamin.